Penyakit menular seksual atau yang bisa disebut dengan PMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit yang juga sering disebut dengan istilah penyakit kelamin ini menular lewat darah, sperma, cairan kewanitaan, atau cairan tubuh lainnya. Penularan penyakit ini juga bisa terjadi melalui hubungan ibu pada janin dalam kandungan atau setelah bayi dilahirkan. Setelah itu, penggunaan jarum suntik secara bergantian atau berulang pun akan meningkatkan risiko penularan. Penyakit menular seksual harus sangat diwaspadai dan segera diobati, karena beberapa di antaranya dapat menyebabkan kematian. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penyebab HIV atau AIDS. Penyebab utama AIDS adalah infeksi oleh virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi. HIV merusak sel darah putih yang disebut sel CD4 yang mereplikasi dirinya dalam sel tersebut. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh melemah dan tubuh sulit melawan infeksi. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10-15 tahun. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel-sel CD4 atau limfosit T, yang memiliki peran penting dalam melawan infeksi dan penyakit. 2. Gejala HIV atau AIDS. 1. Gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. 2. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu A. Demam berkepanjangan, B. Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, C. Kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, D. Pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, E. Diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, F. Batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, G. Kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala ini memang tidak khas, karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. 3. Pada tahap ini mengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah A. Radang paru, B. Radang saluran pencernaan, C. Radang kelenjar jamur di mulut dan kerongkongan, D. Kanker kulit, E. TBC, F. Gangguan susunan saraf. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Cara penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui A. Kontak seksual. Penularan utama HIV terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, terutama cairan vagina, semen, cairan perseminal, dan darah. Aktivitas seksual tanpa penggunaan kondom dengan pasangan yang terinfeksi HIV meningkatkan resiko penularan. B. Pemakaian jarum suntik bersama. Berbagai jarum suntik atau alat injeksi lainnya dengan seseorang yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan penularan virus. Ini sering terjadi di kalangan pengguna narkoba yang menyuntikkan zat terlarang. C. Transfusi darah dan produk darah. Meskipun sekarang telah ada protokol yang ketat untuk memeriksa dan menyaring darah yang akan digunakan dalam transfusi, penularan HIV dulunya dapat terjadi melalui transfusi darah atau penggunaan produk darah yang terkontaminasi.
D. Dari ibu ke anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat mentransfer virus kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. E. Peralatan medis yang tidak steril. Penggunaan alat medis yang tidak steril atau tidak benar-benar bersih seperti jarum atau alat bedah juga dapat menjadi sumber penularan HIV. Yang keempat, resiko atau bahaya HIV atau AIDS. Bahaya besar penyakit HIV atau AIDS yaitu A. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal. B. Kematian. C. Serangan bagi anak muda. D. Tidak bermoral. E. Bunuh diri. F. Gila. Pencegahan HIV atau AIDS. Langkah penting pencegahan HIV. Pencegahan HIV merupakan langkah penting dalam mengurangi jumlah infeksi baru dan mencegah penyebaran virus ini di masyarakat. Beberapa cara pencegahan HIV yang dapat dilakukan adalah 1. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali adalah cara pencegahan yang efektif dalam menghindari penularan HIV. Ini khususnya berlaku bagi remaja dan orang dewasa muda yang belum siap secara fisik dan emosional untuk terlibat dalam hubungan seksual. 2. Setia pada satu pasangan adalah langkah pencegahan yang dapat mengurangi resiko penularan HIV. 3. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual beresiko dapat mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. 5. Sirkumsisi atau sunat bagi laki-laki telah terbukti dapat mengurangi resiko penularan HIV dalam hubungan heteroseksual. 5. Selalu menggunakan peralatan medis yang steril, terutama saat transfusi darah dan transplantasi organ juga merupakan langkah pencegahan penting. 6. Pengobatan HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar berkembang virus dapat dikendalikan. Pengobatan HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Penanggulangan HIV atau AIDS. Cara untuk menanggulangi virus HIV yaitu yang pertama, menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik, karena dapat mencegah penularan HIV melalui jarum yang tidak steril. Yang kedua, selalu menggunakan peralatan medis yang steril, terutama saat transfusi darah dan transplantasi organ, juga merupakan langkah pencegahan penting. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Yang kelima, meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna.